Kenapa kira-kira Arab itu bisa maju ini dong kayak sekarang? Kalau kita lihat, Arab itu kan masih menerapkan maksudnya syariat Islam dalam banyak aspek seperti ekonomi dan lain-lain. Pastinya mereka menghasilkan minyak jauh lebih banyak daripada yang mereka butuhkan. Jadi sebenarnya seluruh rakyatnya bisa dihidupi oleh pemerintahan. Ya. Jadi bisa dibilang memang lahir di Arab Saudi ini udah satu kelebihan ya. Betul. Lahir di tanah yang penuh dengan minyak gitu. Betul. Cadangan minyaknya banyak. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita bahas negara yang paling banyak, salah satu negara paling banyak dikunjungi sama orang Indonesia. Yaitu ya pasti tiap tahun ada ini haji lah. Haji kemana? Ya pasti ke Arab Saudi. Betul. Ya jadi naik haji ya bahasanya ya. Betul. Nah jadi kali ini kita pengen bahas nih negara Arab Saudi nih. Kan ini negara yang sebenarnya menarik lah, banyak cara mereka tersendiri, hukumnya mereka tersendiri. Nah kira-kira seperti apa? Yuk kita bahas tentang si Arab Saudi ini. Nah pertanyaan pertama nih ya, kenapa kira-kira Arab itu bisa maju ini dong kayak sekarang? Kalau kita lihat, Arab itu kan masih menerapkan maksudnya syariat Islam dalam banyak aspek seperti ekonomi dan lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya syariat Islam ini menurut saya banyak sisi positifnya. Begitu juga menyumbang dari kemajuan ekonominya juga. Sehingga kalau seandainya mereka seperti berbisnis apa kan tidak ada yang namanya bunga, ada yang namanya sistem bagi hasil, lebih adil lah dalam banyak hal. Itu satu. Kedua, pastinya mereka menghasilkan minyak jauh lebih banyak daripada yang mereka butuhkan. Jadi sebenarnya seluruh rakyatnya bisa dihidupi oleh pemerintahan. Gitu, asalkan minyaknya ini tetap ada. Jadi memang di Eropa punya sumber daya yang luar biasa. Makanya di sana banyak banget yang namanya sekolah gratis, rumah sakit gratis, pendidikan gratis lah. Terus banyak fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Gitu. Jadi bisa dibilang memang lahir di Arab Saudi ini udah satu kelebihan ya. Betul. Karena lahir di tanah yang penuh dengan minyak gitu. Betul. Cadangan minyaknya banyak. Jadi ya lu lahir udah di negara yang memang kaya dengan sumber daya. Nah jadi tinggal dikelola dengan baik aja sebenarnya. Betul. Nah jadi mereka ya pastinya bisa kelebihan gitu lah. Iya. Lalu mungkin juga selain itu juga lokasi mereka itu strategis banget. Maksudnya ya posisi mereka itu dekat ke Asia Timur, lalu juga nggak terlalu jauh ke Eropa. Nah jadi posisi mereka itu sebenarnya bisa dibilang kayak ada di tengah lah. Jadi mungkin dari dulu tuh urusan dagang nggak apa-apa tuh mereka juga bisa diuntungkan. Dari soal lokasi mereka ya, gitu. Nah mungkin selain itu juga travel, yang tadi naik haji. Wah itu tiap tahun kan Indonesia aja dikasih jatah nih. Iya betul. Jatah tahun ini dikasih sekian. Betul. Bahkan udah di planning sampai biasanya kan orang juga sudah planning ya tahun ke depan. Ya misalnya tahun 2028 nih saya mau berangkat. Itu dari tahun itu dari sekarang. Jadi betul. Arab Saudi ini kayak salah satu sumber income-nya juga dari sana ya. Betul. Nah kira-kira waktu itu juga kayaknya ada obrolan pengen bangun kota apa ya? Nah itu apa tuh? Jadi Arab Saudi ini kan punya maksudnya raja namanya Muhammad bin Salman, MBS panggilannya. Itu orang yang sebenarnya sangat visioner menurut gue. Maksudnya dia udah melihat bahwa kita ini nggak bisa terlalu bergantung pada minyak. Karena harga minyak ini naik dan turun, dan kedepannya mungkin orang nggak butuh minyak. Kedepannya mungkin kayak mobil-mobil kan mulai ke listrik, terus banyak reaktor-reaktor pembangkit listrik pakai nuklir, pakai tenaga uap dan lain-lain dan batu bara gitu loh. Jadi mungkin orang itu kebergantungan terhadap minyak itu akan berkurang di masa depan, sehingga pasar untuk memasarkan minyak ini juga bisa berkurang. Sehingga NBS sudah melihat ini, makanya dia itu mulai berpikir apa selain minyak. Salah satunya yang mau dikembangkan itu pariwisata. Dan sebuah negara di mana orang-orang kaya ini suka untuk tinggal di sana. Jadi konsepnya seperti itu. Maka lahirlah sebuah proyek namanya Project Neom. Project Neom ini adalah sebuah kota garis lurus sepanjang 170 km atau 100 mile.
Nah, Project NEOM ini adalah project paling ambisius nomor 1 di dunia dalam membuat sebuah kota. Jadi ini project benar-benar efisien secara bahan bakar dan benar-benar memberikan pelayanan lifestyle yang luar biasa untuk orang-orang kaya di seluruh dunia. Orang-orang kaya nih nanti pengen tinggal dengan futuristik, bahkan kalau kita lihat projectnya aja, kalau kita lihat ya, itu udah kayak tahun 2100 gitu. Maksudnya udah maju ke depan banget. Tapi rencana tadinya kan 2030 ini. Makanya, maksudnya ini proyek yang sangat-sangat ambisius. Tetapi katanya memakan dana itu paling enggak diperkirakan 1.000 triliun. 1.000 triliun. Jadi ini benar-benar proyek luar biasa. Apa nih? Rupiah. Rupiah. 1.000 triliun dolar. Dolar sih gila. Nah, 1.000 triliun rupiah. Cuman banyak yang memprediksi tidak akan cukup 1.000 triliun dolar. Bahkan akan lebih terus. Dikatakan Arab sudah selesai membangun kota penopang untuk pekerja yang akan membangun NEOM. Oh. Kota penopangnya aja udah keren. Udah ada rumah, ada sekolah, ada rumah sakit. Semuanya fasilitas kan sangat lengkap lah. Ada fasilitas umum, transportasi umum, dan lain-lain gitu loh. Maksudnya ininya udah keren banget. Dan bahkan dikatakan Raja Arab ini gak segan-segan untuk bayar mahal kepada semua orang yang ikut dalam proyek ini. Seperti kalau seandainya dia orang pakai konsultan keuangan McKinsey yang nomor 1, arsiteknya pun arsitek nomor 1, teknik sipil engineeringnya pun yang nomor 1. Intinya uang bukan masalah. Uang bukan masalah. Jadi dan MBS ini memang agak kontroversi ya, maksudnya dia ini sangat berani lah dalam membuat langkah. Tetapi kalau ini sukses, sebenarnya ini akan membawa Arab ke sebuah negara yang dimana udah agak akan bertergantung dengan minyak doang. Oke. Jadi benar-benar ini proyek yang sangat-sangat ambisius. Asalkan bisa sukses aja. Nah, cuma kita nggak tahu sih kedepannya kan kita nggak tahu. Ya, hebat sih. Maksudnya ya mungkin juga ada modal tapi juga punya pemikiran yang hebat juga. Betul. Jadi kombinasi yang bagus banget. Nah, mungkin ada nggak beberapa fun fact kan soal Arab selain tadi? Di sana kan maksudnya syariat Islam kan sangat ketat ya. Jadi salah satu fun fact-nya itu kalau seandainya orang nyolong, hukumannya bisa potong tangan. Oh, oke. Jadi masih hukum Islam ya? Iya. Terus kalau seandainya orang membunuh bisa dipancung ataupun digantung gitu ya. Sorry, gak terlalu ngerti juga ya. Maksudnya syariat Islamnya seperti apa kalau untuk yang membunuh. Mungkin boleh komen di bawah juga. Ya, tapi yang kita tahu sih seperti itu. Lalu untuk wanita masih harus tertutup ya? Itu masih Arab Saudi kan ya benar? Arab, betul. Masih harus tertutup sehingga menutup aurat mah. Maksudnya jangan sampai mengumbar aurat. Tapi katanya di tahun-tahun 2023 ini udah sedikit lebih longgar. Cuma longgar yang kayak gimana kita juga nggak tahu. Oke. Jadi teman-teman boleh lah ya coba. Iya. Kira-kira yang tahu ya. Bagi yang tahu teman-teman Muslim pasti kan lebih tahu nih soal Arab Saudi ini. Jadi coba boleh dong komen apa fun fact yang mungkin banyak orang belum tahu nih. Iya. Arab Saudi seperti apa. Betul. Itu ya soal Arab Saudi ini. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Ada nggak fun fact lain yang mungkin bikin Arab Saudi jadi begitu menarik? Betul. Lalu juga kota barunya dan lain-lain. Nah, coba teman-teman share di kolom komen. Lalu jangan lupa di like, di share ke teman kalian yang butuh dengar ini dan di subscribe. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.